Onana minggir dulu, Altay Bayindir bakal starter di laga MU vs Galatasaray. Sebuah informasi menarik, beredar seputar persiapan Manchester United untuk menghadapi Galatasaray. Erik ten Hag dilaporkan akan menurunkan Altay Bayindir di laga ini. Manchester United akan melanjutkan perjalanan mereka di Liga Champions pada dini hari nanti. Setan Merah akan menjamu juara Super League Turki, Galatasaray di Old Trafford. Menghadapi tim kuat seperti Galatasaray, MU dilaporkan akan menurunkan skuad terbaik mereka. Langkah ini diambil ten Hag, agar mereka bisa mengamankan 3 poin di laga ini. Standard melaporkan, bahwa Erik ten Hag akan membuat sejumlah pergantian di timnya, salah satunya adalah menggantikan Andre Onana dengan Altay Bayindir. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag memutuskan untuk mengistirahatkan Andre Onana di laga ini. Selain karena sang kiper sudah bermain tanpa henti sejak ia datang, ten Hag menilai, ini waktu yang tepat untuk memberikan debut kepada Bayindir, yang juga bergabung di musim panas ini. Salah satu pertimbangannya karena Bayindir musim lalu bermain di Fenerbahce, jadi ia cukup familiar dengan para pemain Galatasaray, jadi ten Hag berharap sang kiper bisa jadi pembeda di laga ini. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa persiapan Bayindir jelang pertandingan ini sudah maksimal. Ia dikabarkan sudah mendapatkan sesi latihan khusus, ia digembleng agar siap mengawal gawang MU di laga ini. Alhasil ia dilaporkan, kini berada dalam kondisi yang optimal, untuk menghadapi Galatasaray dini hari nanti. Sheikh Jassim tinggal menghitung hari, akhiri rezim zalim keluarga Glazer di Man United. Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani hanya tinggal menghitung hari, mengakhiri rezim keluarga Glazer dengan mengakuisisi klub Liga Inggris, Manchester United. Proses yang berbelit-belit terkait pengambil alihan kepemilikan Manchester United, dari keluarga Glazer ke pemilik baru tampaknya akan segera berakhir. Laporan terbaru dari Express menyebutkan, bahwa Sheikh Jassim dipastikan memenangkan persaingan akuisisi klub tersebut, atas kandidat lainnya yakni Sir Jim Ratcliffe. Sebelumnya, Sheikh Jassim dikabarkan siap menandatangani kesepakatan, senilai 6 miliar pound sterling untuk membeli Man United. Proses pengambil alihan klub pun diyakini akan rampung pertengahan Oktober, karena Sheikh Jassim harus melakukan uji tuntas sebelum akuisisi diresmikan. Akan tetapi, kabar ini sempat menjadi bola liar, lantaran keluarga Glazer ingin menunda penjualan klub, sampai nilai pasarnya meningkat pada 2025 mendatang. Sikap keluarga Glazer yang bertele-tele, dan menggantung Sheikh Jassim ini tak pelak memancing kemarahan para penggemar Man United. Para penggemar bahkan mengancam akan menciptakan huru-hara, jika keluarga Glazer tak segera menyerahkan klub kepada pemilik baru. Di tengah situasi yang memulai memanas ini, Sheikh Jassim dan Sir Jim Ratcliffe mencoba mengajukan proposal penawaran lebih menarik, kepada keluarga Glazer. Hingga akhirnya, keluarga Glazer tetap pada keputusan pertamanya, yakni sepakat menyerahkan kepemilikan Manchester United kepada bangsawan Qatar. Melansir dari Manchester World, Sheikh Jassim kabarnya menyodorkan proposal terakhir, sebagai bukti bahwa kesabarannya hampir habis. Sheikh Jassim sendiri menjanjikan 3 hal, jika dia benar-benar berhasil mengakhiri rezim keluarga Glazer, yang menguasai Man United selama hampir 2 dekade. Janji pertama yakni Sheikh Jassim yakni, untuk melunasi hutang yang menumpuk di Man United di bawah rezim Glazer, untuk menghemat biaya operasional. Sheikh Jassim juga berjanji akan membentuk super tim Manchester United, dengan mendatangkan beberapa pemain bintang, seperti Kylian Mbappe dan lainnya. Janji ketiga yakni merenovasi Stadion Old Trafford agar lebih modern, sehingga tidak akan kalah saing dengan stadion klub Liga Inggris lain, yang sudah lebih canggih fasilitasnya. Manchester United, FC Copenhagen, Galatasaray. Punya skuad bertabur bintang, Galatasaray sangat bisa perdalam luka Manchester United. Manajer Manchester United, Erik ten Hag mewanti-anti timnya untuk tampil dengan performa terbaik saat menghadapi Galatasaray. Ia menilai wakil Turki itu bakal memberikan perlawanan yang sengit di laga ini. Manchester United akan kedatangan tamu spesial di tengah pekan ini. Setan Merah akan menjamu Galatasaray di pertandingan kedua Grup A, Liga Champions 2023/2024. Jelang laga ini, MU lagi berada dalam situasi yang kurang oke. Setan Merah tumbang dengan skor 1-0 dari Crystal Palace di akhir pekan kemarin.
Ten Hag menyebut bahwa Galatasaray punya kans yang besar untuk melukai MU di laga ini. Kami menyadari betul kualitas yang mereka miliki, bukan Ten Hag yang dikutip Manchester Evening News. Ten Hag menyebut bahwa MU punya banyak alasan untuk ekstra waspada saat menjamu Galatasaray nanti. Ia menyebut bahwa Galatasaray punya materi pemain yang sangat bagus, dan ia yakin skuad bertabur bintang Galatasaray itu bakal membuat MU kewalahan. Mereka punya banyak pemain hebat, bukan hanya Zaha dan Icardi saja, ada Mertens, Ziyech dan masih banyak pemain bagus lainnya, dan mereka punya tim yang bagus, sambung Ten Hag. Ten Hag menilai Setan Merah benar-benar harus bermain di performa terbaik mereka, jika mereka ingin mengalahkan Galatasaray. Ia juga menuntut timnya untuk bekerja keras, baik saat menyerang maupun bertahan. Agar mereka bisa memetik poin pertama mereka, kami harus bertahan dengan baik, dan kami juga harus bermain dengan performa terbaik kami, jika kami ingin mendapatkan hasil yang bagus. Ia menandaskan, Manchester United sendiri memiliki misi untuk memetik poin perdana, di fase grup Liga Champions 2023-2024. Di pertandingan pertama kemarin, Setan Merah kalah dengan skor 4-3 dari Bayern Munchen. Terus operasi, Lisandro Martinez baru comeback di awal 2024. Satu lagi kabar tidak mengenakan datang bagi Manchester United. Bek andalan mereka, Lisandro Martinez dilaporkan harus naik meja operasi, dan absen cukup lama di skuad mereka. Martinez bisa dikatakan salah satu pemain yang krusial di skuad Manchester United. Ia sudah menjadi dinding yang kokoh untuk pertahanan Setan Merah. Namun baru-baru ini, Martinez absen dari skuad MU, ia dikonfirmasi mengalami cedera lagi, sehingga ia absen di laga kontra Crystal Palace di akhir pekan kemarin. Dilansir ESPN, MU bakal agak lama kehilangan Martinez, karena ia harus naik meja operasi dalam waktu dekat ini. Laporan tersebut, bahwa sang bek dijadwalkan menjalani operasi pada bagian kakinya pada hari ini, waktu setempat. Operasi ini harus dilakukan, karena cedera metatarsal yang dialami sang bek kembali kumat. Cedera ini ternyata diketahui belum sembuh benar, dan saat ini cedera itu memburuk. Demi menyembuhkan cedera ini secara total, maka sang bek harus menjalani operasi ini. Laporan yang sama, Martinez berpotensi absen cukup lama untuk menyembuhkan cedera ini. Ia diperkirakan butuh 2 bulan paling cepat untuk memulihkan cedera ini. Itu berarti ia baru pulih sepenuhnya di akhir Desember tahun 2023 nanti. Namun sang bek dilaporkan, paling memungkinkan comeback di Januari tahun 2024. Jadi MU benar-benar mengalami krisis di lini pertahanan mereka. Manchester United saat ini tidak memiliki cukup banyak pelapis di lini pertahanan mereka. Saat ini hanya tersisa Rafael Varane, Harry Maguire, Johnny Evans dan Victor Lindelof yang bisa dimainkan di jantung pertahanan Setan Merah.